Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan terlindungi dari segala mara bahaya penyakit. Amin ya rabbal alamin. Kali ini bertemu lagi dengan saya Pak Muhammad Aris, yang dimana kali ini saya akan membahas tentang kesimpulan dari bab 1 dan bab 2 di LKS Bahasa Indonesia untuk kelas 10, baik jurusan TKJ, MM, RPL, OTKP maupun BDP. Baik, setelah minggu yang lalu kita membahas tentang bab terakhir dari LKS, yaitu materi bahasa Indonesia. Kali ini saya akan mencoba menyimpulkan dari kedua bab tersebut. Dan sebelumnya jangan lupa semuanya saya ingatkan, mohon dukungannya dengan like, subscribe, komen, dan share, serta bunyikan loncengnya untuk pemberitahuan update dari materi bahasa Indonesia yang akan saya share di YouTube channel saya. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami dengan seksama, karena bagaimanapun di kondisi COVID atau dalam pandemi COVID sekarang ini, kita semuanya harus dituntut untuk kreatif, baik guru maupun siswa. Dan untuk para siswa dan siswi, jangan lupa kalian selalu menggunakan protokol kesehatan agar selalu terjaga oleh mara bahaya penyakit COVID-19. Baik anak-anak, langsung saja kita menuju kepada pembahasan bab 1 yang akan saya simpulkan. Di pembahasan bab 1, bahwa kalian sudah paham ya, atau mungkin sudah memahami semua. Apa itu pembahasannya? Yaitu tentang laporan hasil teks observasi. Jadi begini, laporan hasil teks observasi itu merupakan laporan yang benar-benar fakta. Fakta dalam arti kalian bisa mencari hal-hal yang terkait dalam observasi tersebut. Di sini kalian dituntut untuk memberikan jawaban maupun penelitian berdasarkan kejadian yang memang harus adanya seperti itu. Tidak boleh ditambahkan berupa secara analogi maupun secara logika kalian masing-masing. Jadi observasi itu tentunya kalian harus menemukan fakta dan detailnya hasil laporan tersebut. Baik, selanjutnya kita langsung menuju pada pembahasan bab 2, yakni tentang teks eksposisi. Baik, harap kalian pahami, karena teks eksposisi itu memang beda banget pemahamannya ketimbang atau daripada teks laporan yang lain. Definisi dari teks eksposisi itu sendiri adalah hal yang memang harusnya dibaca oleh para pembaca, khususnya para siswa dan siswi di sekolah menengah ke atas atau sekolah menengah kejuruan yang lain, karena sangat penting. Ketika kita membaca teks eksposisi itu sendiri, kita mendapatkan urutan atau prosedur dengan tujuan menggunakan semanfaat mungkin yang dibahas dalam wacana yang kita baca selama di dalam teks eksposisi tersebut. Atau yang bisa dibilang teks eksposisi itu banyak manfaatnya ya. Contoh lah yang mungkin yang bisa saya contohkan itu adalah manfaat minum air putih. Perlu kalian ketahui, air putih itu sangat bermanfaat sekali bagi tubuh kita. Dan yang baik adalah dikonsumsi sebanyak 8 gelas ya setiap hari. Kegunaannya apa? Yang pertama itu membuang toksit dalam tubuh, kemudian membuat kulit kita itu tidak kering ya. Itu yang mungkin yang saya pahami. Nah, dari manfaat minum air putih, bisa disimpulkan bahwa
dalam definisi manfaat meminum air putih. Seterusnya koma, kemudian dijelaskan pertama itu kegunaannya untuk apa. Kemudian yang kedua, sangat mengurangi penyakit apa atau sangat menahan dan membuat kebal tubuh dari segala penyakit. Itu manfaat air putih. Nah, dari definisi manfaat itu kan bisa disimpulkan bahwa ketika kita membaca wacana atau teks eksposisi itu sendiri, kita mendapat dua hal langsung dari manfaat membaca teks eksposisi. Yang pertama adalah wawasan kita lebih terbuka. Terbuka tentang apa? Tentang kosakata dalam teks. Yang kedua, kita bisa memahami yang tadinya kita tidak tahu manfaat air putih itu sangat luar biasa sekali. Jadi kita tahu setelah memahami penjabaran atau rincian yang diterangkan dalam teks eksposisi yang berjudul tentang manfaat meminum air putih setiap hari. Baik, begitu ya anak-anak. Intinya kalian harus bisa memahami, dan walaupun nanti ada struktur maupun kaidah bahasa itu hanya sebagai tambahan saja. Dan tentunya ketika kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baik laporan hasil observasi maupun teks eksposisi tersendiri, itu sangat berguna di setiap detik dalam kehidupan kita. Karena apa? Manusia hidup di dunia perlu tuntunan, atau manusia hidup di dunia harus memerlukan prosedur-prosedur tertentu. Selagi kita bisa mengerjakan, kenapa tidak gitu loh ya. Jadi itu. Nah, sekarang di akhir media pembelajaran sekarang, saya akan memberikan tugas pada kalian, yaitu tentang yang ada dalam LKS ya. Di bab 1 harap kalian semua kerjakan akhir bab 1, yaitu terdapat uji kompetensi, dan akhir bab 2 nanti di eksposisi terdapat uji kompetensi ya. Nah, seperti itu nanti akan saya terangkan dan saya akan perlihatkan gambaran uji kompetensi dari LKS tersebut. Silakan dikerjakan sebaik mungkin. Kemudian nanti ikutin prosedur saya, cara pengumpulannya seperti apa, dan cara menyelesaikan tugas itu seperti apa. Baik, begitu saja yang perlu saya sampaikan. Semoga bermanfaat, walaupun sedikit tapi membawa manfaat, mudah-mudahan ya, amin. Jangan lupa stay safe and stay home, tetap jaga kesehatan dan selalu berdoa. Insya Allah semua di pandemi ini kita terhindar dari segala mara bahaya penyakit, dan selalu berhati-hati baik di jalan maupun di rumah, karena dengan kehati-hatian itu kita bisa menjaga diri kita dengan baik ya. Semoga pandemi ini cepat berlalu, dan saya doakan kalian bisa secepatnya bertemu dengan para guru kalian, karena pastinya sudah kangen ya kalian ya. Cepat bertemu dan kita akhiri pandemi ini dengan kebahagiaan atau happy ending. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.